Oke, kita bahas PK ya. Maaf ya kalau PK itu agak tidak susah kadang dijelasinnya. Jadi kalau misalnya aku tadi nanti mutung di tengah-tengah untuk TO3 PK ini, jadi nanti ya udah gitu. Karena susah jelasinnya itu tuh. Tuh ngide-ngide aja, siapa tahu benar. Ya kan. Nah, siapa sih yang ngerti mejamu? Jadi gini. Ini TO3 ya, PKTO3, pengetahuan kuantitatif dari TO3 ya. Aku sambil ngunci baju ini jadi semoga ingat. Ini kan TN sama dengan TN-1 tambah 4. Nah, kalau bentuk begini itu kan mirip sama UN sama dengan PKTO3 ya. Nah, ini kan mirip sama UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Nah, di sini kan bedanya 4. Ya. Di sini jadi ini tuh kayak sama kayak deret aritmatika gitu loh. Sama kayak deret aritmatika dengan bedanya sama dengan 4. Nah, kamu tinggal cari U1-nya berapa. U1 kan berarti T1 ya. Nah, kamu masukin aja ke sini. Ini kan diketahui T1. Oh iya, lalu udah diketahui T1-nya min 11. Ya udah kan, berarti udah selesai, langsung dikerjain aja. Kita maunya T82. Berarti U82. Berarti kan anip tormusnya A plus N min 1B. Berarti A-nya kan U1 min 11 ditambah 82 min 1 kali bedanya kan 4. Selesai. Min 11 ditambah, ini 81 kali 4, berarti 81 tadi ya, 81, 324. Berarti hasilnya 303. Maaf, 313, berarti jawabannya A. Gampang banget ya. Jadi harus bisa mengenali deret aritmatika, deret geometri gitu ya. Nah, habis itu kan ini ada persegi ya. Nah, 12 nih ya. Ini udah mulai ngantuk ini konsep otaknya. Nah, nomor 12. Ini kan ada persegi ya. Persegi yang sangat besar sekali. Di sini ada begini, di sini ada begitu. Ini luasnya x kuadrat, ini luasnya 5x, ini 5x, dan luas keseluruhannya itu adalah 64. Nah, kalau misalnya suatu persegi ya, kalau misalnya suatu persegi itu memiliki luas x kuadrat, luas itu kan adalah sisi kuadrat ya. Berarti kalau luasnya x kuadrat, berarti kan sisinya x dan x kan. Nah, kalau segini itu x, berarti segini juga x. Kalau segini itu x, berarti segini juga x ya. Nah, padahal kan ini kan luasnya 5x. Ya kan? Kalau ini x, berarti ini harus 5 dong. Biar dia luasnya 5x. Karena kan luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Kalau ini luasnya 5x, ini x, berarti ini kan panjangnya juga harus 5 ya. Supaya apa? Ya supaya kalau dikali panjang kali lebar hasilnya 5x. Lah kalau ini 5, ini juga 5 dong. Kalau ini 5, ini juga 5. Ya kan, berarti kan luas untuk yang ini adalah 5 kali 5 adalah 25. Ya, 25 cm kubik. Derajat apa? Namanya apa sih? 25 cm kuadrat itu apa sih? Centimeter. Dulu tuh bacanya apa ya? Kayaknya beda, bukan kuadrat ya, atau kuadrat. Centimeter kubik itu kan volume nanti. Centimeter. Lupa, udah itu pas SD. Yaudah, atau memang kuadrat ya? Aku aja yang ngantuk. Tapi kan yang diminta apa sih? Luas persegi panjang P, pik B, dan panjang X. Oke, kita kan mencari panjang X. Padahal luas gede besar ini itu kan adalah 64 ya. Luasnya itu kan tinggal sisi kali sisi, ya kan? Padahal ini kan X plus, ini kan segini, gini berarti kan X plus 5. Ya, ini kan juga X plus 5. Nah, berarti kan X plus 5 kali X plus 5 sama dengan 64. Sama saja kayak X plus 5 kuadrat. Ini kali ini kan sama saja kuadrat. Sama dengan 64. Di akar ya, X plus 5 sama dengan, harusnya kan kalau di akar tuh plus minus ya. Plus minus 8 tuh. Karena kan 64 tinggal 8. Harusnya kalau di akar tuh plus minus. Tapi kan karena panjang kan nggak bisa minus ya. Berarti kita pakai yang plus. Pindah ke sana, X sama dengan 3. Berarti jawabannya 25 kuadrat. 25 cm kuadrat dan 3 cm, berarti jawabannya delta. Nah, terus yang berikutnya ya nomor 13. 13 itu ini gampang banget ya. Titik koordinat P adalah, nah ini biar nggak begini, ini pokoknya ada garis gitu aja ya. Ini adalah nggak kelihatan.
Aku nggak tahu yang ini anjir, ini 2B. 2B, B. Semoga begitu ya. Yang ini adalah 0,-1. Yang ini min 8B, min 12B. Semoga begitu. Pokoknya ini jawabannya kemarin pas aku dapat soalnya ini min 2, min 3 aku jawabnya karena ya pas itu kan udah ada adik kelasku yang ngomong, yang ngasih tahu soalnya pas udah TO jam berapa itu, sore-sore jam 4 pas TO. Jawabannya tuh ini ya. Nah ini tuh berapa? Gak kelihatan. B-nya itu ini seperempat ya. Ya udahlah. Pokoknya nanti caranya gini, ini entahlah ini berapa ya, tapi jawabannya tuh ini, terus nanti B-nya itu min seperempat. Ingat ini jawabannya, jadi ini harusnya kalian belum tahu ya, tapi jawabannya tuh ini kemarin ya, B-nya tuh min seperempat. Nah coba kita hitung soalnya itu nggak kelihatan di sini tuh, nggak kelihatan, aku nggak ingat ini berapa juga. Anggap aja memang dia 2B ya, berarti kan cara ngerjainnya itu ini kan ada 3 titik segaris, berarti pasti gradiennya kan sama kalau misalnya dia 3 titik segaris ya. Yang penting itu sebenarnya konsepnya ya, kalau 3 titik segaris itu yang penting gradiennya sama. Ya sudah, gradien kan tinggal perubahan Y per perubahan X ya. Udah gini aja, anggap aja ini titik, ini kan titik P, O, ini P, Q, R gitu ya. Ya nggak tahu lah, anggap aja ini P, Q, R ya. Nah, kita ngerjain QR sama RP. QR sama QR sama QP ya. Sama QP. Nah, kalau kita ngerjain QR ya berarti kan pakai 2 titik ini ya. Berarti kan perubahan Y kan berarti B min 1 per perubahan X kan 2B min 0. Sama dengan perubahan Y yang QP itu kan berarti min 1 min lagi jadi kan plus 12B per perubahan X 0 min 8B, berarti jadi plus ya kan. Tak tulis yang benar dulu aja, B plus 1 per 2B sama dengan min 1 plus 12B per 8B. Tak coret dulu B nya karena kan ini nggak mungkin 0 B nya ya, B nya nggak mungkin 0 jadi kecoret boleh. Ya sudah, ini sekalian coret ya, ini kan 2 sama 8 kan 4. Wah ini kayaknya ada salah nih, karena kemarin tuh seingatku nggak kecoret, tapi nggak tahu juga sih. Coba pindah sana, berarti 4B plus 4 sama dengan min 1 plus 12B. 5 sama dengan, pindah sana ya, 8B. Berarti salah nih. Ini berarti bukan 2B, ini berapa ya? 5B kali ya. Kalau ini 5B, soalnya jika jadi 5B, nanti yang berubah apa nih? Yang berubah ini ya, ini berarti jadinya 5. Berarti ini nggak bisa coret ya. Coba kita ganti soal jadi 5B. Berarti ini kan jadinya 5B min 0 kan 5B. Nah, terus yang ini kan 8B ya. B-nya kecoret memang pas itu, B-nya kecoret. Terus kalau di ke sana 8B plus 8 sama dengan min 5 plus 60B. Pindah sana 3, aduh, kayaknya benar deh ini jawabannya. 13 sama dengan pindah sana jadinya 52B. Berarti B sama dengan 1/4. Oh, B-nya 1/4 bukan min 1/4 anjir. Ngantuk. B-nya 1/4. Nah, dapat nih B-nya 1/4. Nah, kita kan mau koordinat titik P. P itu kan min 8B, min 12B. Masukin sini, berarti kan min 2, min 3. Selesai. Ya, gampang banget, nggak pakai ribet. Nah, nomor 14-nya aku males banget ya, harus mengubah data. Kalau lihat data, aku tuh nggak suka ada data begitu, yang harus dilihat tabelnya. Ya, tapi kan nggak boleh dia males ya, jadi aku juga nggak boleh males. Kita kerjain aja, ini kan ada yang kabupaten A sama B. Mana nggak jelas ini yang mana. Kabupaten A kan yang lurus ke bawah ya. Berarti kita kerjain dulu aja. A yang 10, 11, 12, 10, 20, 30, 40, 50. Yang kabupaten A itu yang 10 ada 70. Yang 20 kedelai, banyaknya kedelai itu adalah 50, terus 40, 50, terus 40. Nah, kalau yang B itu ada 20, 30,
20, 30, 50, 80 sama 70 ya. Set ya. Ini 30-nya kemana nih? Nah, terus yang diminta ya, kita yang nomor 1 dulu. Nomor 1 itu kan rata-rata banyaknya produksi kedelai A lebih kecil daripada rata-rata yang B. Harus hitung rata-rata nih. Itu nih, kita hitung ya. Ini kan total A sama total B, kita hitung terpisah aja. Kalau mau nyari rata-rata kan harus cari totalnya dulu ya. Total A sama total B. Berarti harus dikali sama banyak kedelainya. 700, 50 kali 20 kan 1000 ya. 30 kali 40 kan 1200. Ini 2000, ini 2000 juga. Berarti 5200, 6200, 6900 dibagi yang kelas B itu desanya ada berapa, itu males banget. 90 tambah 90, 180, 250 desa ya. Untuk yang A saya hitung lagi deh, 180, 250 desa untuk yang A. Berarti rata-rata A itu kan 6900 per 250 coret ya, biarin aja begini. Ini kan 50, 100 tambah 50 sama-sama 250 desa. Untungnya nggak aku hitung sampai selesai. Berarti tapi total jumlah produksi kedelainya belum kucari. Berarti kan 20 kali 10 kan 200. 20 kali 10 200. 30 kali 20 kan 600. 50 kali 30 1500. 80 kali 40 3200. 70 kali 50 3500. Dijumlah ya. Ini kan 800 ya. 800, 2300, 5500, 6000, 8000. Ya jelas lebih banyak rata-rata yang B ya. Ya karena kan 690 per 25 sama 800 per 25. Ini benar yang nomor 1. Yang nomor 2, median banyaknya produksi kedelai A dari data gabungan adalah, oke, data gabungan ya. Berarti kan tinggal di total semua ya. X-gap. Rata-rata gabungan kan tinggal total dari semuanya, berarti 14.900 ya, dibagi sama total jumlah desanya kan 500, coret. Nah ini bagi 5 nih, berarti kan 28,45. Salah ya kayaknya ya. Ya semoga nggak salah ya, maaf kalau yang ini salah statistika karena aku nggak suka dan aku malas ngoreksi. Yang nomor 3, ini kan apa nih bener kan? 14.900 dibagi 500 desa. Set. Bagi 5 kan 2, 48. 28 ini kan 230-an ya. Jadi nggak mungkin. Nomor 3 aja. Nomor 3, median banyaknya produksi kedelai Kabupaten B. Median B adalah 2 kali median. Oke. Banyak desanya. Oke, median. Mediannya itu kan berarti dibagi 2 ya. Sama-sama 250 berarti datanya sama. Median itu ada pada data 250 bagi 2 berapa? 125 sama 126 di rata-rata ya. Ini data ke 125 tambah data ke 126 di rata-rata. Nah, kita cari dulu yang data A ya. Ini kan sampai sini kan 120. Berarti ini kan 120, ini 160. Berarti mediannya yang A kan 30. Ya kan? Nah, terus untuk median yang B kita harus mencari 125-nya. Ini tambah ini kan berapa nih? 50, 100. Wah, di sini ya mediannya ya di 40. 40 sama dengan 2 kali 30. Salah juga ya. Enggak. Jadi ini salah, tinggal pernyataan 4. Modus banyaknya produksi kedelai data gabungan. Nah, modus data gabungan ini kan 90, ini 80, 90, 80, 90, 130, ini 110. Berarti 40 ya modusnya ya untuk data gabungan. Berarti ya benar dong. Ya. Berarti ada 2 jawabannya. 2 pernyataan yang benar. Untuk mencari modus data gabungan kan tinggal dijumlah desanya dijumlah untuk A sama B. Cari yang paling banyak kan yang ini. Karena kan 130 jumlah desanya ya kan untuk yang 40 ton kedelai. Udah gitu aja. Wah, ini menghabiskan waktu ini yang ini nih 15.
Sebuah garis dengan gradien sepertiga melalui titik 3,1 mana di antara titik berikut yang terletak pada garis tersebut. Ya sudah, tinggal dibikin gradien. Dibikin garis y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y min y1-nya kan 1 sama dengan gradiennya kan sepertiga dikali x min x1-nya kan 3. Nah, yaudah tinggal kamu cek aja nomor 1 sampai nomor berapa itu? 4 ya. Min 3,0, min 12, min 4, 6, min 6,0 ya, 9,3. Masukinlah ke sini ya. Kan dia maunya terletak pada garis, berarti ini pernyataannya kalau dimasukin XY-nya harus benar. Kalau tidak dilalui oleh garis, berarti kalau dimasukin ke sini ya salah. Ya, masukin Y-nya 0. Kalau masukin Y-nya 0 kan berarti min 1 sama dengan 0 min 1 kan min 1. X-nya dimasukin min 3. Min 3 kan min 6 kali sepertiga. Ini kan min 2 ya. Coret kan min 2. Min 2 apakah sama dengan min 1? Tidak. Berarti nomor 1 tidak dilalui garis. Yang ini ya, masukin ke sini Y-nya min 4 min 1 kan min 5 sama dengan sepertiga dikali sama X-nya kan min 12. Min 12 min 3 kan min 15. Min sepertiga kali min 15 kan min 5 ya, sama dengan min 5. Berarti ini dilalui yang kedua. Nah, kalau 1 benar 2 salah ya berarti kan tinggal 2 dan 4 ya, nggak usah dikerjain. Jawabannya C. Ya. Kan begitu kan triknya toh. 1 salah 2 benar ya, 24. 1 benar. Kalau 1 benar 2 benar ya bisa aja 1 2 3 1 2 3 4. Jadi cek 4-nya ya. Kita ada triknya, nggak mau kejelasin yang di sini ya, itu kan trik basi, harusnya di Inten dikasih tahu. Ya, makanya matanya dibuka, sudah dibayar mahal-mahal lo Inten. Ya, mata telinga dibuka, ditulis. Oke, mungkin gurunya nggak enak bla 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 ya, kalian harus make up for it di luar Inten ya. Kan udah dibayar mahal-mahal. 16. Bilangan yang dapat ditambahkan ke dalam bilangan-bilangan begini dan tidak mengubah nilai rata-ratanya. Kalau tidak mengubah nilai rata-ratanya, berarti nilai rata-ratanya harus sama. Ya, nilai rata-rata bilangan yang tersedia sama yang mau ditambahin harus sama. Kita cari dulu nilai rata-rata dari himpunan bilangan yang disediakan. Ini kan di jumlah semua ya, 10 tambah 2, berarti 12 per 4 bilangan, berarti rata-ratanya 3. Berarti 1 sampai 4 ini, kalau kamu mau tidak mengubah nilai rata-ratanya ketika ditambahkan ke bilangan yang di sini, dia rata-ratanya harus sama, seperti yang di sini yaitu 3. Nomor 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti kan apa ini? 15 ya. Iya benar nggak? 15 toh? 15 per berapa bilangan ini? 5 ya. Berarti kan 3 rata-ratanya, berarti ini memenuhi nomor 1 karena rata-ratanya sama. Nomor 2 1,4,4. Berarti 1 tambah 4 tambah 4 rata-ratanya harus 3 juga kalau mau sama. Ini ya. Berarti kan jadinya 8 tambah 1 9 per 3 bilangan. Jadinya 3 ya, berarti rata-ratanya juga sama memenuhi. Tinggal cek nomor 4, karena kalau 1, 2 benar, 3 udah pasti benar. Min 4, 2, 3, 4, 7. Kita rata-rata yuk. 4-nya coret, tinggal 2, 3, 12 ya. 12 dibagi 2 ke 4 bilangan. Hasilnya kan 2,4. Apakah 3 rata-ratanya? Bukan, berarti dia tidak memenuhi. 1, 2 benar, 4 salah, berarti 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Wah, jawabannya A. Jawabannya A, bro. Yang kan tidak mengubah nilai rata-ratanya. Kok jadi ragu ya? Kita coba yang nomor 2 aja lah ya. Min 2, 3, 4, 7, 1, 4, 4. Kita coba tambah aja. Ini 12 tambah 10, 22, 22, 20, 21. 21 dibagi 2 ke 4, 5, 6, 7, 3. Benar kok. Benar ini. Tadi cara kita benar kok. Ya. Nomor 7. Aduh, ini udah masuk ke bagian-bagian yang males ya. Males banget. Nah, males banget gue. Nomor 17. Heboh banget ini. Nah, ini kan kalau A kotak itu B itu sama dengan A min A kali B. Kalau A bintang D, kalau C bintang
D itu sama dengan D plus C per D. Ya udah masukin aja. Ini kan 4 kotak 2 bintang K, yang mana K sama dengan 2 atau K sama dengan 4. Ya udah kita kerjain dua-duanya berarti ya. K sama dengan 2 sama K sama dengan 4. Kalau K sama dengan 2 berarti 4 kotak 2 bintang 2. Yang dikerjainnya bintang dulu karena ada kurungnya ya. Berarti 4 kotak dari 2 bintang 2. Bintang itu kan tinggal, ini kan angkanya sama ya, jadi nggak perlu pusing-pusing. 2 ditambah 2 per 2, berarti kan gitu toh. Pakai cara ini ya. 1 tambah 2, 3, berarti 4 kotak 3. Kotak itu, A kotak B itu kan A, 4 dikurangi A kali B. Nah, berarti kan 4 min 12, berarti berapa tuh? 4 min 12. Min 8 ya. Terus, nah aku pengen ngomongnya dari sesuatu nih. Kayaknya kemarin kurang teliti aku pas langsung. Pas langsung kurang teliti kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Kita tidak tahu. Ini kalau nggak teliti maaf ya. Yang penting tuh kalian tahu caranya aja. Tahu caranya ya. Teliti nggak teliti kan tuh jangan sampai lihat cara orang tuh sampai kalian lihat jawabannya berapa gitu. Dihitungin 2 tambah 2 4. Geli, lihatnya geli gue ya, geli banget. Kalau kalian lihat tutor, kalian lihat caranya, jangan sampai tahu sampai jawabannya. Begitu kalian ngeh, oh ini diginiin, pause videonya. Pause video aku juga. Kalau kalian sudah tahu, oh caranya diginiin, pause. Kalian coba sendiri. Pas bingung baru lihat lagi. Kalau udah ngeh, oh salah aku di sini, pause. Kerjain lagi sampai bisa, oh ternyata bisa. Baru cocokin sama videonya, sama enggak, bener enggak jawabannya, ya. Ya gitu ya kalau cara ngerjain. Jadi jangan lihat tutor terus kamu salin. Wah, kalau gitu aku ya bisa tak salin semua video di YouTube sampai aku bikin 300 buku tak jual. Ya aku juga bisa. Jadi jangan disalin. Kalian lihat dikit, dikasih tahu cara dikit di YouTube langsung di pause dulu, kalian coba sendiri. Jangan manja. Ya, anak sekarang tuh taunya nyalin, nyontek, ya, menyedihkan ya. Guru juga pura-pura nggak tahu tapi ya udahlah, kan susah benerinnya. Ya udah mati aja Indonesia buat apa ya. Semua begitu menjijikan, tahu nggak sih? Nah, nggak usah guru deh, dosen semuanya aja udah begitu, sama aja, nggak ada bedanya. Ya, mau di univ favorit, univ nggak favorit, univ negeri favorit, bodo amat, nggak ada bedanya bro. Jadi kita lanjut dulu aja untuk K sama dengan min 2 ya. K sama dengan 4. K sama dengan 4, berarti kan nanti soalnya berubah jadi 4 kotak 2 bintang 4 gitu ya. Nah, 2 bintang 4. C bintang D itu kan D-nya dulu, berarti 4, sebentar. Nah, 4 ditambah sama C itu yang depan ya, 2 per 4. Nah, 4 kotak dari, berarti kan 4,5 ya, 9 per 2 gitu. Nah, kalau kotak itu kan A kotak B itu kan adalah A-nya dikurangi ini kali ini. 4 kali 9 per 2. Set, 18. 4 min 18, berarti min 14. Nah, berarti kan hasilnya min 8 sama min 14 tuh. Apakah lebih kecil atau lebih besar dari min 20? Nah, sama-sama lebih besar ya. Berarti P lebih besar daripada Q. Itu aja. Jawabannya A. 18. Jika rata-rata 20 bilangan bulat atau negatif berbeda adalah 20 ya. Ya udah, berarti kan rata-ratanya 20, jumlah detailnya 20. Berarti total nilainya kan 20 kali 20. 400, dan dia kan bilangan bulat positif ya, berarti boleh 1, 2, 3, dan dia kan harus berbeda. Nah, kita kan maunya bilangan terbesar yang mungkin ya, ini bilangan terbesar yang mungkin. Berarti anggap aja satu bilangan tuh gede banget, tapi lainnya kecil ya. Jadi kalau lainnya kecil, anggap aja lainnya itu 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya sampai plus 19. Terus nanti ditambah sama data terakhir yang dia gede banget, yang lainnya kecil banget, yang satunya paling gede. Nah, nanti total nilainya harus 400. Itu gitu aja kan, tinggal dikerjain aja. Ini kalau 1 ditambah angka tertentu sampai angka N, itu kan ada rumusnya. N dikali N plus 1 per
2. Ini SD aku tahunya, bayangin ya. SD. Kalian SD ngapain ya? Masih cuma melihat online nggak jelas. Enggak ding kan online SMP ya. Ya nggak tahu juga sih. Nggak peduli jujur ya. Nah, terus sekarang tinggal hitung aja 1 sampai 19 itu kalau dijumlahkan rumusnya ini berarti 19 kali 20 per 2 ditambah X sama dengan 400, coret 10, 190 ya. 190 ini pindah ke sana jadinya 210. Nah, apakah 210 itu bagaimana antara P sama Q hubungannya? Berarti kan kalau 210 itu lebih kecil daripada P ya. Berarti P lebih besar daripada Q. Jawabannya A. Ya, pokoknya ini Q-nya 210. Gitu ya. Nah, terus nomor 19, jujur aku males nomor 19, jadi nomor 20 dulu aja. Nomor 20 dulu ya. Ini kan sampai mampus. Ya. Itu sebenarnya udah ketok banget ya. Ini kan deretnya aritmatika nih. Ya kan? Deretnya aritmatika plus 1 plus 3 plus 6 plus 10 itu kan sangat bisa dikenali. Plus 1, ya 1 aja deh. 1 plus 2 plus 3 plus aku malah nulis deret baru. Kalau misalnya ada 1 plus 3 plus 6 plus 10 dan seterusnya, ini kan adalah aritmatika bertingkat karena bedanya bertambah terus sejumlah tertentu yang kalau di mana di sini jumlahnya 1 ya. Ini namanya aritmatika bertingkat. Yang mana ini bisa dihitung. Ya, aritmatika bertingkat yang mana ini tuh bisa dihitung jumlahnya. Ya kan? Aritmatika ada rumusnya. Nanti SN sama dengan SN atau UN ya, UN itu sama dengan nanti AN kuadrat plus BN plus C, yang mana ABC nanti dilihat dari sininya. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ini rumusnya ini 3A atau 2A, terus ini 3B plus A, ini A plus B plus C. Aku nggak inget ya, jujur ini yang ini, maaf ya. Aku nggak ingat jujur rumusnya apa ya, ini agak lupa, ini data aritmatika bertingkat. Tapi ini bisa dicari gitu loh rumusnya. Artinya tuh kalau kita tahu X-nya, ya kan? Kalau kita tahu X-nya, ya kita udah tahu semuanya angkanya. Karena kan ini plus 1 plus 3 plus 6 itu kan bisa dihitung. Tapi yang kita nggak tahu adalah X-nya berapa. Lah kalau di antara pernyataan 1 sama pernyataan 2 ini bisa mengetahui nilai X, berarti kita sudah tahu suku keduanya berapa, atau suku ke 1000, sejuta, setriliun bisa dihitung kalau misalnya kita bisa menemukan X. Ya, karena plus 1 plus 3 plus 6-nya ini bisa dihitung pakai rumus ini. Nah, jadi tujuan kita adalah carilah pernyataan yang bisa mengetahui nilai X. Nah, nomor 20 yang pernyataan 1 itu kan dia bilang jumlah suku pertama berarti X ditambah suku kedua berarti X plus 1 itu sama dengan 1,5 kali, berarti 3/2 kali ya. Jumlah suku ketiga kan X plus 3 dan suku keempat X plus 6. Nah, kalau begini nggak usah dihitung ya, kalian logika aja. Kalau begini kira-kira kita bisa nyari X-nya nggak? Yuk bisa ya kan, tinggal dikerjain terus di aritmatik, di aljabar pindah-pindah ya. Kalau nggak percaya, 2X plus 1 sama dengan, ini 2-nya kali sana aja ya, jadinya 4X plus 2 sama dengan, ini kan 3 kali 3 ya, 6X plus, ini kan 9 kali 3, 27. Kan kamu bisa cari X-nya, ini kan 2X sama dengan min 25. Ya kan, nanti kan bisa ketemu X sama dengan berapa, kamu tahu X-nya, jadi bisa dihitung pakai ini dan seterusnya. Jadi kamu udah tahu suku keduanya nanti, karena kamu udah bisa dihitung pakai rumus ini, dikombinasiin dengan X-nya berapa. Ya, nah terus kalau misalnya pernyataan 2, apakah bisa mengetahui X-nya? Ya kita lihat aja suku ke-6. Suku ke-6 itu kan berarti X plus 15. Suku ke-7 itu kan berarti nanti tinggal ditambah lagi ya. Ini kan plus 1 plus 3 plus 6 plus 10 plus 15. Itu kan tadi udah gini nih. Ini ya, plus 15. Nah ini kan selisihnya 5 tuh ya. 10 ke 15. Berarti 15 ke berikutnya selisihnya harusnya 6 ya. Berarti 21. Berarti nanti suku ke-7-nya itu adalah X plus 21. Ya, X plus 21. Nah, ini dia bilang jumlah suku ke-6 dan 7 dalam barisan itu adalah 43. Ya udah dijumlah. Sama dengan 43. Ya kan bisa dikerjain nih. 2X sama dengan 15 tambah 21 kan 36 ya. Pindah ke sana kan jadinya berapa tuh? 7. Nanti ketemu X-nya ya.
berapa. Kalau ketemu X-nya kan tadi bisa tahu ininya, bisa tahu ininya. Gampang banget. Ya, jadi ini bisa pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dalam pernyataan 2 cukup. Berarti D jawabannya ya. Sekarang tinggal nomor terakhir. Nomor terakhir. Ini cukup. Ini cukup. Ya. Pernyataan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nomor 19. Nomor 19 itu kan ada suatu grafik ya. Random. Nah, kita nggak tahu ini tuh berapa, tapi kita tahu O itu adalah pusat. Ya, ini adalah AC, ini B. Nah, ini berapa sudut OBC? OBC yang ditanyain kan ini theta. Itu tanyain ya. Nah, apakah ya pernyataan 1 dulu aja deh. Pernyataan 1 kan AB sama dengan AO. Nah, kalau AB sama dengan AO ya, mending kita bikin ini baru ya. Wah, jelek banget ini, tidak seperti yang di atas. Nah, kalau ini kita cari dulu yang sama deh sebelum kita ngomongin pernyataan 1 ya. Ini kan jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari ya. Nah, kalau AB sama dengan AO berarti dia juga ikut sama, jari-jari juga. Nah, kalau ini kan sama sisi berarti. Kalau sama sisi kan berarti ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Kalau ini 60, padahal ini garis lurus berarti 180, berarti ini 120. Ya, kalau ini 120 ya, padahal ini kan ini segitiga BOC itu kan sama kaki tuh. Kalau sama kaki kan sudut C sama B-nya sama. Kalau sama kaki memang gitu. Kalau sama kaki berarti B sama C-nya sudutnya sama. Padahal ini 120. Berarti biar jadi 180 ini kan harus 30 dan 30. Karena kan sama kaki BOC itu. Kalau sama kaki sudut-sudut BC itu harus sama. Ya, yang diinjak oleh kakinya harus sama. Ya berarti kan sudah menjawab nih pernyataan 1 ya. 1 cukup. Ya kan? Ya kalau begitu gampang banget ternyata ya. Yang nomor 2 ini ya, yang malas banget jelasinnya. Aduh, 10.000 tahun ini jelasin ini. Ya kan? Pernyataan 2 harus gambar-gambar begini kan ya males ya. Kan dia bilang sudut ACB tambah sudut ABC itu sama dengan 137. ACB itu yang mana sih? ACB. Ini ya. Ditambah ABC. Ini berarti alfa gitu aja ya. Nah, itu 137. Berarti kan kamu kan udah tahu ini. Karena kan kalau kamu tahu ini tinggal 180 dikurangi 137. Jadi hasilnya adalah 43 ya. Jadi ini 43 dong. Ya kan? Nah, kalau kamu tahu ini 43, ya kan nggak ada artinya. Ya. Kalau kamu tahu ini 43 kan nggak ada artinya. Untuk apa? Kalau ini 43. Ya kan? Nggak ada artinya. Kamu nggak tahu ini tegak lurus atau enggak. Ya kan? Kamu nggak tahu ini tegak lurus atau enggak. Kamu nggak tahu ini tegak lurus atau enggak. Kamu nggak tahu ini sama atau enggak. Karena ini ya tergantung sama ini tegak lurus enggak sih. Kalau ini tegak lurus, baru ini sama. Tapi nggak ada apa-apa ya. Jadi kan nggak cukup tuh. Berarti ini tidak cukup. Kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita tahu ini 43, yuk kenapa gitu loh. Nggak ada ininya, nggak ada apapun yang bisa membantu kita gitu ya. Ya sudah, selesai. Berarti pernyataan 1 saja cukup ya, jawabannya A ya.